Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paradigma. Dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aminatul Zuhroh, Denataria Boru Tumeang, Nasya Helvia Warman, Tri Aristositorus, Fitria Ningsi, dan juga Septia Ningsi Lestari. Baiklah, materi yang akan kami bawakan yang pertama adalah paradigma administrasi publik, yang kedua administrasi publik tradisional atau klasik, yang ketiga pelayanan administrasi baru, dan yang keempat manajemen publik baru. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bawakan, yang akan langsung dibacakan oleh pemateri. Kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Helvia. Saya akan menjelaskan pertama tentang paradigma administrasi publik. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi. Walaupun salah persyaratan harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan. Termaksud ilmu-ilmu eksakta sekalipun. Hanya ilmu-ilmu eksakta memang cenderung objek fakta-fakta dan hukum-hukumnya relatif lebih lama untuk tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi serta pengindrawian manusia, relatif lebih pasti dibandingkan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu pengetahuan itu memang sangat terbatas kawasan kompetisinya. Keterbatasan pertama adalah bahwa yang disebut kebenaran ilmiah itu malahan bersifat abstrak, tetapi mutlak sangat perlu dalam kehidupan tersebut. Itulah sebabnya dalam revolusi ilmu pengetahuan tersebut muncul peran paradigma ilmu pengetahuan. Yang pertama, Thomas S. Kuhn mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip, dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Yang kedua, menurut Robert T. Golomblowski, menganggap bahwa standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokusnya dan lokusnya. Fokusnya mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan persoalan, sedangkan lokusnya mempersoalkan di mana lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menurut Nicholas Henry, memilah bahwa ada 5 kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik. Tokohnya yaitu Frank J. Goodnew dan Leonard D. White. Yang kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokohnya W.F. Willoughby, Le Gulick, dan Le Wurik. Yang ketiga, paradigma kelembagaan. Tokoh-tokohnya adalah Charles E. Lindblom, James D. Thomson, Frederick C. Moser, dan Amitai Etziani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ningsi akan melanjutkan presentasi dari Nasya, yaitu tentang paradigma administrasi publik. Yang keempat ada paradigma hubungan kemanusiaan. Tokohnya ada Francis Likers, Daniel Katz, dan Robert Kahn. Yang kelima ada paradigma pilihan masyarakat umum. Tokohnya ada Vincent Ostrom, James Buchanan, dan Gordon Tullock. Yang keenam ada paradigma administrasi publik baru. Tokohnya ada Frank Marini dan George H. Frederickson. Kedua, administrasi publik tradisional atau klasik, yang disebut juga dengan Old Public Administration. Perkembangan paradigma administrasi klasik ini dimulai sejak lahirnya paradigma itu sendiri. Administrasi publik klasik sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan dalam jurnalnya yang berjudul Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dari Perilaku Model Klasik ke Good Governance. Pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legislatif, terinstitusionalisasi dengan berbagai macam aturan yang mengikat,
struktur organisasi yang hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi sehingga sangat sentralistik, dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal, termasuk pemberian pelayanan publik. Besarnya intervensi pemerintah pada semua segmen kehidupan masyarakat menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal, di mana peraturan atau kebijakan yang dibuat dimungkinkan akan diambil alih secara penuh oleh pemerintah, tanpa melibatkan berbagai aktor lainnya seperti perwakilan sektor bisnis dan khususnya partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak. Dengan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai organisasi pemerintah yang formasi birokrasinya cenderung gemuk dengan bermacam fungsi yang terlalu boros dan tidak memiliki tupoksi yang jelas. Terlebih lagi dengan masyarakat yang dihadapkan oleh rantai meja-meja pelayanan yang berbelit dan semakin menjauhkan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Seakan-akan terjadi pembatasan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Dan ini akan membuat pemerintah sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, di mana masyarakat sebagai pembayar pajak dan hasil dari pembayaran pajak lebih banyak keluar untuk gaji pegawai dan pembiayaan pemerintah lainnya, namun sedikit untuk pelayanan publik. Secara ringkas, menurut Den Hart menguraikan karakteristik OPA atau of Public Administration sebagai berikut. 1. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Denata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penata dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada suatu cara terbaik. Kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Administrator publik memainkan peran yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. Mereka hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Pelayan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan dengan diskresi terbatas. Administrator bertanggung jawab kepada pemimpin pejabat publik yang telah terpilih secara demokratis. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pemimpin organisasi. Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisien dan rasionalitas. Organisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi. Peran administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Untuk dijangkau oleh masyarakat karena proses birokrasi yang lama dan kaku masih terhierarkis top-down. Contohnya untuk kasus sistem desentralistik di Indonesia. Pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan eksekutif yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Beberapa poin dalam administrasi publik klasik jika dilihat memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia, di mana sistem birokrasi di Indonesia masih cenderung sulit. Pemerintah masih memegang kontrol yang besar terhadap pemerintah daerah, meskipun tidak lagi sebesar ketika Indonesia menganut sistem pemerintah sentralistik.
Dalam administrasi publik klasik, organisasi publik telah memfokuskan pada sisi humanis dari internal organisasi. Hal ini yang kemudian diperbaiki oleh paradigma administrasi publik baru atau New Public Administration yang merupakan karya dari Gore Francescon. NPA tidak sepopuler tiga paradigma lainnya dan memegang kebanyakan pemikiran luar maupun dalam negeri lebih suka hanya membuatkan tiga paradigma besar dari pelayanan publik. Meskipun tidak populer, paradigma administrasi publik baru ini memberikan penyelenggara dalam sistem birokrasi yang kaku, di mana pegawai dan perilaku seperti robot untuk mencapai efisiensi dan rasionalitas dari tujuan organisasi tanpa memperhatikan pada sisi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Denata. Fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata. Karena administrasi negara mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga ada pelayanan administrasi baru atau New Public Administration. Paradigma New Public Administration atau NPA berkembang sejak akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an. Paradigma administrasi publik baru muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi publik sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Selain itu, lahirnya NPA juga dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasca Perang Dunia Kedua, banyak lahir lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WHO, dan UNICEF. Tetapi mereka mengalami berbagai kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya karena ketiadaan sistem administrasi. Yang kedua ada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan penduduk secara cepat dianggap sebagai masalah yang timbul karena inefisiensi kinerja para administrator dan karena kesempitan lingkup pemahaman mengenai administrasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga ada administrasi publik lebih dirasakan sebagai penguas status quo dari kelompok elit. OPA lebih mengutamakan sisi administrasi daripada sisi publik. Mereka juga lebih menekankan prinsip dan prosedur daripada nilai dan filosofi. Dan juga mereka lebih menekankan efisiensi dan ekonomi daripada efektivitas dan pelayanan yang efisien. Yang keempat ada manajemen publik baru atau New Public Management. Paradigma New Public Management muncul pada tahun 1980-an dan masih berkembang sampai sekarang. Paradigma ini mencoba memperbaiki kinerja pemerintah yang lamban dalam memberikan pelayanan publik dan mencoba memasukkan prinsip atau semangat kewirausahaan seperti yang ada dalam organisasi sektor privat ke organisasi publik yang memberikan sentuhan. Baiklah, saya Tri Aristositorus ingin melanjutkan presentasi dari Nancy, yaitu kompetisi untuk menghasilkan aktivitas efisiensi dan produktif yang tinggi dalam organisasi publik. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut. Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikan dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja. Pemerintah sebaiknya lepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi pegawai dan para pekerja lebih fleksibel. Menetapkan tujuan target organisasi dan personal lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.
menetapkan tujuan target organisasi dan personal lebih jelas hingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dan pemerintah sehari-hari daripada netral. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar kontrak kerja keluar, yang berarti memberikan pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi. Indonesia sendiri pada zaman pemerintahan Presiden Megawati pernah menerapkan konsep neo-public management secara radikal dengan melakukan privatisasi secara besar-besaran, namun keberhasilan Amerika, Inggris, Selandia Baru, dan negara lainnya yang sukses tidak dapat diakui oleh Indonesia. Privatisasi pada sektor strategis, contohnya, yang sukses tidak dapat diikuti oleh Indonesia. Privatisasi pada sektor strategis, contohnya Indosat, dan tanpa pemahaman yang tepat tentang bagaimana prediksi ke depannya, mengakibatkan privatisasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, prinsip NPM yang menganggap masyarakat sebagai customer tidak bisa dibenarkan, karena dalam undang-undang sendiri sudah dikatakan bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara tanpa adanya pemisahan karena kapasitas uang semesta. Oke, terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung komentar di WA Group. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.